Selamat siang Bu Rita. Selamat siang Bu Anti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Anti. Alhamdulillah. Bu Rita, ini kan nanti mau coaching ya. Nggih, Nanti Bu. sama siapa ya kalau boleh saya Nanti tahu? sama Bu Deska. Sama Kemarin Ibu Deska. sudah janjian untuk coaching hari ini. Ya. Oke, baiklah. Sebelumnya nanti Ibu Rita melakukan coaching, saya nanti akan melakukan supervisi. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik apa saja yang ada pada rubrik penilaian saya. Di antaranya adalah apakah nanti Bu Rita sesuai dengan alur cerita, apakah sudah mengimplementasikan rasa, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot, apakah sudah hadir secara penuh. Kemudian saya juga akan mendengarkan coach dan juga coachee saat nanti proses coaching, dan nanti saya harapkan juga sudah sesuai prinsip coaching, yaitu dengan kemitraan, terus kemudian proses kreatif dan kemudian memaksimalkan potensi. Gitu nggih. Sebelumnya bolehkah saya bertanya sesuatu ya? Boleh Bantin. Nanti kira-kira kompetensi coaching apa ya yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan Bu, yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot, kemudian juga mengoptimalkan, mengembangkan kemampuan dari coaching. Oh, baiklah. Demikian nggih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Kemudian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya nih? Yang spesifik yang mana ini? Yang lebih spesifik itu yang tadi Bu, apa itu memberdayakan coaching. Jadi agar coaching itu menentukan aksi nyatanya, rencana aksinya, saya. Jadi tidak melulu saya yang memberikan solusi, tapi coaching sendiri juga sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Baiklah. Jadi ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa ya? Indikatornya tadi adalah coaching menemukan solusi permasalahannya tadi. Jadi saya itu hanya sebagai pemantiknya saja. Jadi coachingnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke, baiklah. Itu siap melaksanakan coaching ya? Siap Bu, insya Allah. Silakan bersama Bu Deska. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Deska. Selamat siang Bu Rita. Bagaimana kabar Bu Deska siang hari ini? Alhamdulillah Bu Rita baik, luar biasa. Bagaimana Bu Rita sendiri? Alhamdulillah sehat, baik Bu Deska. Bu Deska, seperti kemarin ya kita sudah janjian. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Deska, kemudian tujuannya Bu Deska menemui saya itu apa Begini Bu Rita ya, sedikit curhat juga ini Bu Rita. Saya ingin bercerita Bu Rita tentang kondisi saya saat ini Bu Rita. Saya merasa kurang nyaman. Kenapa? Karena beberapa hari ini saya kurang fokus Bu Rita dalam mengajar anak-anak di kelas. Bahkan terkadang hanya saya berikan tugas, lalu saya tinggal di kantor untuk mengerjakan tugas yang lainnya Bu Rita. Karena di sisi lain saya juga mendapat tugas tambahan Bu Rita sebagai IT boss, yang kebetulan beberapa hari ini Bu Rita itu sangat menguras tenaga untuk menyusun RPG yang kemarin Monef juga Bu Rita. Dan kebetulan juga baru tahun ini pertama kali saya mengerjakan bos, dan menurut saya itu sangat-sangat menguras tenaga dan pikiran saya Bu Rita. Jadi Bu Deska menemui saya itu karena Bu Deska itu kurang fokus dalam mengajar, karena Bu Deska itu istilahnya ketiban sampur, diberi tugas tambahan sehingga kesulitan dalam membagi waktu anak-anak, jadi sering ditinggal. Kemudian jadi saat anak diberikan tugas, otomatis kan anak-anak jadi belajarnya juga terganggu. Jadi permasalahan Bu Deska
ada tugas tambahan, anak-anak diberi tugas seperti itu, nggih? Nggih, betul sekali Bu Rita. Saya merasa kurang fokus dan terkendala dalam membagi waktu saya, yaitu di antara mengajar di kelas dengan mengerjakan tugas tambahan tadi Bu Rita. Oh, nggih. Berarti karena Bu Deska permasalahan itu kurang fokus, kemudian terkendala membagi waktu mengenai beban tugas tambahan yang diberikan kepada Bu Deska, nggih? Ya Bu Rita, kurang lebih seperti itu. Nggih. Nah, dari pertemuan kita kali Nggih. ini, nggih, kira-kira apa yang ingin Bu Deska capai, nggih, dari perbincangan kita hari ini? Bu Rita, saya ingin mendapat solusi Bu Rita dari masalah ini Bu Rita. Bagaimana cara kita bisa membagi waktu dengan baik, tapi tetap bisa mengerjakan tugas tambahan yang Nggih. secara adil dan secara seimbang, nggih Bu Rita. Nggih. Belum lagi kadang ada pertemuan nggih Bu Rita, nggih. pertemuan yang harus keluar dari sekolah. Mungkin dari sesi coaching ini saya mendapatkan solusi dari saya sendiri atau mungkin dari Bu Rita seperti Nggih. itu. Nggih. Berani kan tentang efisiensi, nggih, Bu Deska. Nggih. Jadi saya tangkap efisiensinya kurang. Jadi kalau menurut Bu Deska, efisiensi waktu terhadap muridnya itu yang seperti apa, nggih, Bu? Jadi Iya. sebagai guru efisiensinya waktunya itu seperti apa? Kalau menurut saya nggih Bu Rita nggih, Nggih. guru yang baik itu memiliki efisiensi waktu yang penuh untuk muridnya. Jadi kalau bisa ya pastinya selalu inginnya kan selalu di dalam kelas, kelas, tidak dibagi nggih. dengan pekerjaan yang lain tentunya ya Bu Rita. Karena sebagai guru itu kita setiap hari harus bertemu dengan anak-anak Bu Rita. Nggih. Pernah juga saya ketika tidak masuk saja dicari di WA sama murid saya. Kenapa hari ini tidak masuk, Tidak Bu? masuk, Gitu. nggih. Jadi menurut saya efisiensi waktu yang baik itu ya ketika kita itu bisa berusaha penuh ada di dalam kelas karena kita itu kan sebagai guru. Sebagai gitu, guru. ya, Bu Nggih. Rita. Efisiensi penuh ketika guru berada di kelas seperti Iya, itu, nggih, itu, yang tanggapan nggih. dari ya. Nggih. Kalau diibaratkan, nggih, saat ini kondisi Bu Deska seperti ini, Bu Deska di antara angka 1 sampai 10, ini Bu Deska ini berada di kondisi berapa, nggih? Begini Bu, kalau angka 10 itu kan sempurna nggih Bu Rita. Sempurna, Jadi nggih. untuk sempurna itu sulit dan Sulit. manusia itu memang tidak ada yang sempurna nggih Bu Nggih. Rita. Kalau saya mengibaratkan posisi saya sekarang itu saya ada di angka 6 Bu. Angka 6 dan saya ingin mengubah atau memperbaiki angka tersebut menjadi angka 8 atau mungkin 9 begitu Bu Rita. Nggih, nggih. Luar biasa, nggih, kalau 10 itu kan itu sempurna, Nggih. nggih. Kalau tadi Bu Deska mengibaratkan kondisi kelas saat Ibu ini sekarang ada di angka 6, itu mengapa, nggih? Iya. Itu tadi Bu, saya sudah menyadari sendiri bahwa waktu saya di kelas itu kan berkurang nggih Bu. Kurang. Bu Rita dengan Nggih. adanya tugas tambahan tersebut Bu. Ya memang di SD itu kan tidak ada TU, otomatis nggih. semua pekerjaan kan dihandle oleh guru. Nggih. Terpaksa guru kelas juga nggih yang pastinya akan menyita waktu pembelajaran anak-anak di kelas. Adanya hal itu kan memang itu adalah amanah ya, amanah dari tugas dari Pak Kepala Sekolah yang saya sebagai bawahannya mau nggak mau ya harus diterima juga. Jadi selain saya mengajar di kelas, saya mendapat tugas tambahan itu juga dari Pak Kepala Sekolah tadi, mau nggak mau saya harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti itu Bu Rita. Nggih, luar biasa sekali, nggih, Bu Deska. Tadi sudah dijelaskan keinginan Bu Deska tadi antara di angka 8 sampai 9, nggih. Nah, tapi sekarang kondisinya itu berarti di angka 6. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Deska lakukan agar bisa berada di angka 8 atau 9 tadi, nggih, Bu? Iya. Rencananya nanti kalau ada forum rapat sekolah Bu, Nggih. kita bisa bercurah pendapat, sharing, menjelaskan tentang kondisi saya Kondisi, saat ini, bagaimana cara mengatur waktu yang baik, bagaimana agar bisa fokus untuk mengajar anak-anak di kelas, Cinorone pikirannya tidak kemana-mana, kemana-mana, nggih. Itu kita bisa sharing dengan Bapak Ibu yang lain, mungkin dari mereka nanti bisa memberikan solusi, nggih, atau mungkin bantuan. Bantuan, Selain nggih. itu kita juga bisa berkolaborasi dan saling membantu juga pastinya, Nggih. gitu, nggih. Bisa juga kita tanya ke SD lain yang tentunya juga sebagai operator sekaligus guru kelas, bagaimana mereka itu mengatur waktunya agar fokus dengan baik pastinya, nggih Bu. Seperti itu Bu rencana Nggih. saya. Nggih. Nah, nggih, Bu Deska. Nah, sekarang menurut Bu Deska, agar guru dan kepala sekolah itu bisa berkolaborasi dengan baik itu bagaimana, nggih, Bu?
Kalau dari saya sendiri kita mungkin bisa humble Bu, humble Humble. kepada mereka. Contoh ketika mereka membutuhkan bantuan, kita dengan senang hati memberikan solusi dan Solusi. bantuan. Jadi ketika saya nanti butuh bantuan, mereka tidak segan untuk membantu saya seperti itu. Karena saya sendiri membantu mereka ketika mereka dalam kesulitan atau sedang butuh bantuan. Nggih, nggih. Kurang lebih itu saling memberi dan menerima nggih Bu, take and give nggih. Nah, jadi kalau begitu mungkin tidak nggih Bu, kira-kira hal tersebut itu dilakukan dalam waktu yang singkat ini. Tadi kan Bu Deska ingin menjelaskan itu mengadakan rapat curah pendapat seperti itu. Kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat ini mboten nggih? Iya Bu Rita, kalau waktu dekat ini mungkin bisa nggih Bu Rita secepatnya, karena nanti kan akan ada pas juga nggih Bu Rita. Jadi nanti mungkin tahun depan untuk pengerjaan bos lebih tertata, di kelas juga lebih tertata, jadi alangkah lebih baiknya akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu Rita. Nggih Bu Deska, semoga rapatnya bisa dilakukan dalam waktu yang dekat ini. Jadi agar permasalahannya Bu Deska itu menemui solusi nggih Bu Deska. Nah, saya ingin bertanya Bu Deska, apa yang Ibu Deska peroleh dari kita bincang-bincang ini tadi Bu Deska? Saya senang sekali Bu Rita, karena dari coaching hari ini saya mendapatkan masukan dari Bu Rita dalam menghadapi masukan yang ada ketika saya menjadi guru kelas yang diberikan tugas tambahan, sehingga dapat mengurangi fokus saya tadi nggih Bu Deska, Bu Rita maaf. Semoga dengan solusi yang Bu Rita berikan untuk kedepannya saya bisa membagi waktu dengan baik dan lebih fokus mengajar di kelas. Nggih, siap. Semangat terus ya Bu Deska, semoga kedepannya lancar, pengadaan rapatnya bisa segera tercapai, keinginan Bu Deska untuk lebih fokus kepada anak-anak bisa terlaksana. Terima kasih ya Bu Rita atas waktunya. Sama-sama Bu Deska. Nggih, monggo. Halo, gimana Bu Rita? Tadi sudah coaching, gimana perasaannya nih? Alhamdulillah Bu Antin, lega, plong, dan senang bisa coaching sama Bu Deska tadi. Iya, sebenarnya menyenangkan sekali ya tadi. Oke, baiklah. Ini ada sedikit pertanyaan nih dari saya. Bu. Kira berdasarkan coaching tadi, apa ya yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Tadi percakapan dengan Bu Deska tadi sudah sesuai dengan alur cerita nggih Bu. Sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu Deska tadi nggih. Kemudian juga sudah membantu Bu Deska untuk menemukan solusi masalah yang dihadapi tadi nggih Bu, karena kurang fokus mengajar anak karena dapat tugas tambahan tadi. Kemudian saya sudah kompetensi yang ingin saya capai memberdayakan coach tadi juga sudah saya lakukan, karena Bu Deska tadi sudah menyiapkan rencana-rencana aksinya tadi. Baiklah, jadi sudah tercapai ya sesuai cerita, sudah membantu coach menemukan solusinya, kemudian juga memberdayakan coach itu sendiri. Ini saya juga tadi sudah mencatat nih hasil observasi saya dari saya ya. Ini mohon maaf saya sampaikan ya. Nggak apa-apa Bu, monggo. Berdasarkan pengamatan saya tadi, ya betul sekali memang sudah memberdayakan kuci. Kemudian juga sudah sesuai alur cerita, sudah hadir secara penuh juga. Saya lihat tadi mendengar aktif, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kuci. Yang terpenting lagi juga sudah membantu kuci menemukan solusinya, dan juga sudah sesuai prinsip coaching, kemitraan sudah, kemudian sudah proses kreatifnya berjalan, dan juga sudah bisa memaksimalkan potensi. Baik sekali ya Bu Rita. Terima kasih Bu Antin. Sebelum saya akhiri ini, boleh saya bertanya lagi? Boleh Bu, monggo. Kira-kira kompetensi apa yang ingin lebih ditingkatkan lagi? Bu, saya rasa tadi Bu, meskipun Bu tadi langkah-langkah juga sudah, tapi saya ingin lebih mendalami Bu, mendalami ilmu coaching, jadi sehingga kedepannya lagi apabila ada teman atau rekan sejawat yang membutuhkan bantuan bertanya, saya itu bisa memberikan solusi Bu, jadi tidak menghakimi, tapi
saya menerapkan ilmu kucing seperti alur tirta seperti itu, Bu. Membantu menemukan Solusi, solusinya nggih. atas permasalahan begitu ya. Nggih, Bu. Baiklah Bu Rita, terima kasih sudah melaksanakan kucing dengan baik sekali dengan Bu Deska tadi. Selamat, semangat untuk bisa tetap terus belajar agar kucing yang ke depan lagi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Antin atas penilaiannya kepada saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.